Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanggal 19 September 1945 tak dapat terhapus dari ingatan rakyat Indonesia. Hari yang melihat sampai seberapa besar tekad rakyat Indonesia yang haus akan kemerdekaan. Rakyat membanjiri lapangan Gambir, datang dari berbagai-bagai daerah. Lapangan dikelilingi mobil berlapis baja dengan siap lengkap mitrajo untuk menghalang-halangi rapat. Tidak menjadi halangan, lapangan terus dibanjiri oleh rakyat, tak mau pergi sebelum melihat dan mendengar amanat dari Presiden Republik Indonesia. Saya mau langsung saja, seperti tadi sudah disebut-sebut nama Mufreni Mukmin. Sebenarnya salah satu tujuan besar dari aktivitas kita yang digelar antara tanggal 16 sampai tanggal 20 itu adalah bagaimana mendukung proses agar Mufreni Mukmin itu bisa diangkat menjadi pahlawan nasional pada bulan November besok. Mufreni Mukmin adalah tokoh yang memainkan peranan penting dalam beberapa peristiwa penting. Pertama, yang sangat besar jasanya tentu dan patut diingat adalah peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada yang bisa membawa massa sampai 250.000 orang. Artinya kalau penduduk Jakarta pada waktu itu 500.000, itu setengah dari penduduk Jakarta hadir di dalam peristiwa Ikada yang waktu itu kejadiannya, tempat bersejarahnya bisa kita lihat dari situ di belakang kita di Monas. Nah, Mufreni Mukmin waktu itu adalah pimpinan dari BKR Jakarta Raya. Dan Mufreni ini adalah tokoh yang penting karena dia yang menjamin seluruh keamanan acara, terutama adalah keamanan dari Dwi Tunggal Soekarno-Hatta pada waktu itu. Tetapi jasa terbesarnya adalah seperti kata Bung Hatta, kita nggak mungkin memperingati peristiwa proklamasi tanpa memperingati peristiwa rapat Ikada 19 September tahun 1945. Karena peristiwa proklamasi hanya diproklamasikan di depan 200-an orang, sedangkan peristiwa Ikada itu adalah suatu peristiwa proklamasi kedua di depan 250.000 orang. Dan waktu itu otomatis informasi bahwa proklamasi itu hanya keinginan dan perbuatan segelintir elit, segelintir pimpinan, itu menjadi keliru. Bahwa proklamasi adalah hadiah dari Jepang, itu keliru. Karena proklamasi ternyata didukung oleh masyarakat kelas bawah, akar rumput, terutama mereka yang dari kampung-kampung. Dan yang menarik, orang kampung itu bukan hanya orang kampung dalam artian masyarakat biasa, tapi juga mayoritas adalah pesilat. Jadi kalau hari ini di belakang ini banyak pesilat, dan besok akan ada 76 organisasi silat Betawi dari kampung-kampung. Jadi memang kita ingin mengingatkan bahwa kota Jakarta, Republik ini berhutang sama orang kampung dan pesilat yang datang dari Jakarta dan sekitarnya. Kalau tidak ada mereka, maka proklamasi itu akan diterima dengan cap yang diberikan oleh kekuatan sekutu bahwa itu buatan segelintir elit dan hadiah dari Jepang. Nah, tidak akan ada peristiwa 10 November kalau tidak ada peristiwa 19 September. Jadi 19 September itu simpul dari peristiwa-peristiwa besar untuk membuktikan bahwa proklamasi ini didukung oleh banyak rakyat. Dan awal dari pendukungan itu, deklarasi dukungan itu, ikatan terhadap kemerdekaan, itu ada pada peristiwa Ikada. Jadi kita sudah bisa bayangkan peran besar seorang Mufreni
dan kepantasan seorang Mufreni untuk menjadi pahlawan. Dan juga yang jauh lebih besar adalah kepantasan kita agar tidak lupa terhadap peristiwa rapat Ikada itu. Selama ini peristiwa Ikada hanya rutin dijalankan sebagai apel setiap tanggal 19. Tapi kita menginginkan besok-besok Pemprov DKI itu tidak hanya rutin apel, tapi menjadikan itu sebuah peristiwa yang lebih besar, yang punya bobot untuk mengingatkan nilai historis dari peranan orang kecil, orang kampung dan pesilat. Yang nggak diingat, kita hanya ingat pesilat waktu Asian Games dapat medali. Nah, besok pesilatnya yang di Asian Games dapat medali itu akan ikut semua. Jadi pesilat yang mendapatkan medali emas di Asian Games akan ikut ambil bagian dalam prosesi acara rekonstruksi sejarah peristiwa Ikada tanggal 16 jam 3 sore, mulai jam 14 sampai jam 17 di lapangan Monas. Jadi IPSI akan mengirimkan semua atletnya karena mungkin mereka merasa durhaka kalau nggak mendukung acara itu. Karena itu peran historis mereka yang dilupakan orang. Dan mungkin juga teman-teman dari organisasi silat Betawi sampai 76 yang ikut dan akan membawa 3.000 massa besok dari perguruan silat dan jaringan perkampungan seperti jaringan rakyat miskin kota JRMK begitu ya. Kemudian Abdi Rakyat. Jadi besok mereka akan kumpul antara orang kampung dan pesilat kampung dan pesilat peraih emas Asian Games. Mereka akan beratraksi bareng untuk mengenang peristiwa bersejarah di mana mereka dulu pernah memainkan peranan historis yang sangat penting yang memungkinkan proklamasi itu merupakan keinginan seluruh rakyat, bukan segelintir elit. So, jadi inti acara ini sebenarnya adalah dua hal. Pertama, kita ingin mengingatkan kembali peristiwa yang banyak dilupakan orang. Kita hanya merayakan peristiwa 17 Agustus dan merayakan itu sebagai peristiwa nasional, tapi kita tidak merayakan rapat Ikada yang kata Bung Hatta nggak mungkin kita merayakan 17 Agustus kalau kita tidak merayakan Ikada. Karena kita nggak akan menemukan nilai penuh dari proklamasi itu adalah keinginan seluruh rakyat. Karena dalam peristiwa proklamasi, rakyatnya tidak kelihatan, cuma 200-an orang. Dan yang datang mayoritas itu adalah elit. Sedangkan tanggal 19 September, 250.000 orang datang. Dan mereka itu tidak peduli bahwa Jepang itu senjatanya berisi dan sangkurnya terhunus, tank-tanknya dikerahkan, mereka nggak peduli, mereka datang semua. Nah, ini peristiwa penting supaya kita ingat arti penting orang kampung dan rakyat kecil dalam peristiwa proklamasi. Yang sering kita ingat dalam peristiwa proklamasi nama-nama besar, tapi hari itu nama besar itu perlu rakyat, perlu orang kecil. Nah, yang kedua, tentu kita ingin orang ingat tokoh yang memainkan peranan penting dalam peristiwa itu. Namanya Mufreni Mukmin. Orang yang menjadi nyawa dari wilayah Republik di garis terdepan dan front paling panas pertempuran. Resimen 5 yang kantornya di Cikampek. Dan Mufreni merupakan atasan dari sastrawan kita yang terkenal, Pramudia Anantatur. Dan dari pengalaman dia sebagai anak buah dari Mufreni Mukmin di front terdepan itu, lahirlah karya dia yang terkenal di tepi Kali Bekasi. Jadi kalau kita mengingat peristiwa Ikada, kita seharusnya mengingat banyak hal besar dan nilai besar serta historis yang hari ini seharusnya kita ingat kembali dan jadikan inspirasi. Inspirasi tentang peranan
orang kecil, orang kampung, dengan pesilat-pesilatnya yang menyelamatkan wajah proklamasi agar tidak menjadi wajah elit. Dan peranan orang yang sering tidak kita ingat, sering kita lupakan. Ada monumennya di Jakarta, di Menteng, tapi siapa yang pernah dengar ada monumennya? Atau siapa yang pernah dengar ada nama Mufredi? So jadi nanti acara kita tanggal 16 September 2018 mulai jam 14, jam 2 siang sampai jam 5 sore. Kita ingin membuat rekonstruksi peristiwa rapat Ikada tersebut, dan ada adegan teatrikal selama 20 menit. Memang acaranya 20 menit dengan aktor-aktor. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Ali Sastro, ada Tan Malaka, ada Soekarni, ada Malik, ada Ki Hajar Dewantara, ada Leimena, ada Ratu Menten, dan tentu ada Mufredi yang di jasnya menaruh 2 dinamit dan di pinggangnya terselip pistol, karena dia yang harus pasang badan untuk keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta serta anggota kabinet yang dijemput oleh Subianto dan Daan Yahya. Subianto Joyo Hadikusumo dan Daan Yahya. Jadi acara ini tapi tidak hanya tanggal 16. Acara ini juga akan dilanjutkan pada tanggal 19. Akan ada diskusi tentang orang Betawi dan peristiwa Ikada. Nanti akan bicara sejarawan senior sekaligus jurnalis Ali Anwar. Kemudian tanggal 20 hari Kamis jam 10 pagi sama, itu akan ada pembicaraan tentang pahlawan nasional dan orang Betawi, peran sejarah Mufredi Mukmin dan pencalonannya sebagai pahlawan nasional, yang akan bicara nanti Bang Saropi, Ahmad Saropi sebagai ketua tim pengusulan pengadu gerahan gelar pahlawan kepada Mufredi Mukmin, dan Sekda ya, Pak Sepuluh, kebetulan orang Betawi, yang akan jadi pembicara. Lalu acara selain itu adalah pameran. Kita akan bikin pameran foto, 6 foto pilihan dalam ukuran raksasa tentang peristiwa Ikada. Foto-foto yang jarang kita lihat karena baru kita dapatkan dari arsip nasional. Jadi terima kasih teman-teman, dari saya sekian dan terima kasih.